disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksudnya di sini adalah tidak patut berkat keselamatan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak atau yang seharusnya diperuntukkan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang adalah keturunan anak-anak Abraham. Lalu kemudian diberikan kepada orang kafir. Seperti perempuan Kanaan ini. Itu tidak patut. Karena ada pemahaman, ada pandangan bahwa yang hanya bisa menerima berkat kasih karunia itu adalah orang-orang Yahudi saja. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Yesus mengucapkan kata-kata ini kepada perempuan Kanaan itu untuk membenarkan bahwa memang orang-orang Yahudi punya pandangan seperti itu. Mereka menganggap bahwa hanya merekalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa mereka adalah anak-anak yang berasal dari keturunan Bapak Abraham. Umat yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan karena itu di luar mereka tidak ada yang layak. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kata-kata Yesus itu sesungguhnya itu menyasar kepada dua hal. Yang pertama, dengan melontarkan kata-kata itu sesungguhnya di sini Tuhan Yesus mau menguji iman perempuan Kanaan itu. Sebesar apa iman perempuan Kanaan itu kepada Yesus? Jadi sebenarnya di sini Yesus tidak menolak perempuan Kanaan itu. Tapi kata-kata itu dilontarkan oleh Tuhan Yesus hanya karena Yesus mau menguji iman perempuan Kanaan itu. Seperti apa imannya? Sebesar apa iman perempuan Kanaan itu kepada Yesus? Kemudian yang kedua, Yesus melontarkan kata-kata itu sebenarnya Yesus juga mau menyinggung orang-orang Yahudi yang ada di situ. Ya, tentu termasuk murid-murid. Secara tidak langsung Yesus mau katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa memang benar kamu adalah anak-anak keturunan Abraham, tetapi kamu tidak memiliki atau kamu tidak punya iman sebesar perempuan Kanaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau perempuan Kanaan itu dipandang tidak pantas dan tidak layak untuk memperoleh berkat pelayanan dari Yesus, karena dia adalah orang kafir, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Yesus melihat iman perempuan Kanaan itu begitu besar kepada Yesus, tekadnya untuk
memperoleh remah-remah yang jatuh, yang seharusnya diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang disebut sebagai anak-anak Abraham. Tetapi perempuan itu mengatakan, biarlah ia memakan remah-remah dari yang jatuh dari meja Tuhan. Ini menunjukkan betapa besar iman perempuan Kanaan itu kepada Yesus. Walaupun dia bukan keturunan Abraham, tetapi imannya sungguh amat besar. Dan karena imannya begitu besar terhadap Yesus, bahkan dia belum menjadi bagian, dia belum menjadi komunitas sebagai umat Tuhan, tetapi dia sudah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Sungguh amat luar biasa dalam pandangan Yesus. Dan karena iman yang begitu luar biasa yang diperlihatkan, yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan yang dianggap kafir itu, maka Tuhan Yesus punya belas kasih kepada perempuan itu. Apa kata Yesus kepadanya? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga dikatakan anaknya yang kerasukan setan itu jadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan yang dianggap orang kafir itu, mau mengisyaratkan kepada kita bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saja yang secara lahiriah menyebut diri sebagai anak-anak Abraham. Tetapi berkat dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus juga diperuntukkan kepada suku-suku bangsa lain yang ada di seluruh muka bumi ini. Jadi berkat dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu berlaku secara universal. Berlaku bagi semua orang, bukan hanya kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi saja. Memang di awal pembacaan kita tadi, Yesus mengatakan, "Aku datang untuk domba-domba yang hilang dari umat." Artinya, itu menunjuk kepada orang-orang Israel yang dianggap tercecer di mana-mana. Mereka perlu diselamatkan. Tetapi perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan yang dianggap sebagai orang kafir ini mau mengisyaratkan kepada kita semua bahwa berkat keselamatan itu bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi saja, orang-orang Israel saja.
secara lahiriah. Tetapi berkat keselamatan itu juga akan diberikan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap kafir, kafar. Tujuan misi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah seluruh bumi. Ini kan yang disampaikan oleh Yesus dalam amanat agung. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi dengan kata-kata Yesus ini, Yesus terang-terang mengatakan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini harus menjangkau semua orang, semua bangsa. Karena semua bangsa yang ada di bumi ini adalah ciptaannya. Dan karena semua bangsa yang ada di dalam bumi ini adalah ciptaannya, itu berarti semuanya adalah milik kepunyaannya. Cuman memang ada syaratnya. Syaratnya adalah harus punya iman. Iman yang besar seperti yang dimiliki oleh perempuan Kanaan tadi. Jadi biar tadinya kafir, tapi karena dia punya iman kepada Yesus, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarpun dia adalah orang yang berasal dari orang Yahudi, Israel, yang berasal dari keturunan Abraham, tetapi yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan memperoleh keselamatan. Hingga hari ini di Timur Tengah sana, khususnya di Israel, masih banyak di antara mereka yang belum percaya bahwa Yesus itu sudah datang. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangnya melalui para nabi yang telah datang lebih 2000 tahun yang lalu. Mereka belum menyadari bahwa itulah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Mesias. Karena apa? Konsep pikiran mereka terkait soal keselamatan itu tidak seperti yang diperlihatkan oleh Yesus. Konsep pikiran mereka tentang keselamatan adalah mereka ingin bebas dari kekuasaan dunia. Kebetulan waktu zaman Yesus itu yang berkuasa adalah Romawi, Kaisar Romawi. Jadi yang mereka harapkan di situ adalah yang Mesias yang datang adalah Mesias yang akan membebaskan mereka secara politis. Mereka berharap Mesias yang datang itu adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajah. Tetapi itu tidak mereka temukan pada pribadi Yesus pada waktu itu. Yesus malah datang dan masuk ke Yerusalem menunggangi seekor keledai. Keledai itu adalah simbol dari kelemahan, ketidakberdayaan. Bukannya datang masuk